gembala, ikut Tuhan dengan benar, jemaatnya puluhan ribu. Kenapa ukuran-ukuran kelihatan dianggap nilai? Bukan tingkah laku yang benar. Jemaatmu berapa kek, terserah, tapi kelakuanmu benar enggak? Jadi bukan ukuran mata, ukuran jumlah, penampilan, kecantikan. Waduh, datang ke gereja ibu dan anak gadisnya. Begitu duduk, dilihat sebelahnya. Mulai ibunya bilang sama anaknya, lihat tante itu. Itu tasnya itu, harganya 600 juta. Ah, yang benar mah, iya, itu hebat itu. Cerita tentang begini-begini. Murahan sekali kematian Yesus di kayu salib. Kalau itu nilai. Lama-lama Kristen ini ketinggalan zaman dan bodoh-bodoh. Ditambah lagi, saya nggak tahu lah, kalau orang Manado nggak tahu saya lah. Ambon nggak tahu saya, Jimmy gimana Ambon atau Papua nggak tahu. Di kalangan orang Batak, kalau anaknya 3, 2 yang pintar, itu dua-duanya disahkan masuk di UI, di ITB. Yang nggak pintar, sekolah pendeta lah kau. Lah itu kenyataan. Akhirnya moral, tingkah laku sopan, hormat pada orang tua, bukan lagi satu kebanggaan. Suka berkorban, suka memberi, mengalah, suka mengampuni, lebih baik direndahkan daripada merendahkan orang lain. Bukan lagi nilai dalam kehidupan orang Kristen. Maka wajarlah, goncanglah rumah tangga kita ini. Rumah tangga Kristen. Padahal rumah tangga, keluarga itu paling efektif bicara penginjilan, bicara pertumbuhan rohani, belajar hidup beriman di keluarga. Jangan, sekali lagi, jangan percayakan di gereja. Di gereja boleh, kita harus disiplin baca Alkitab, dengar firman Tuhan, ibadah harus. Tapi diulangi di rumah. Dan kita orang tua melakukannya berulang-ulang. Gagal ulangi. Bahwa kelakuan yang benar, rajin tekun, tidak berbohong, mengalah, rendah hati, itu yang dimulai di keluarga. Gak heran, karena keluarga lembaga yang paling indah, strategis di mata Tuhan untuk mempermuliakan namanya, iblis juga mengintai. Bagaimana rumah tangga rusak? Dia tahu persis bahwa berita Injil yang efektif dimulai keluarga, pendidikan yang efektif dari keluarga, konsep nilai, pertumbuhan rohani, belajar iman dari keluarga, iblis pun tahu itu. Nah, ini penting. Makanya kalau kita baca kitab Efesus ini bukan lagi nilai bagi orang Kristen. Beberapa kali saya ngomong kepada orang Kristen aktivis gereja, istri pendeta, begitu kita baca ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Langsung nyeletuk, enak aja. Ya susah. Kalau gitu Pak Pendeta ngelunjak suami saya, ya repot lagi. Karena nggak dianggap lagi ini kebenaran absolut. Kalau Allah bicara melalui hambanya Rasul Paulus, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Langsung kita fokus, langsung kita berdoa kepada Roh Kudus, Tuhan, aku mau tunduk pada suamiku. Bagaimanapun kelakuan suamiku, aku mau tunduk. Kan itu perjuangan kita. Supaya sumber pendidikan, sumber konsep nilai, sumber pertumbuhan rohani itu mulai di keluarga. Tetapi rusak rumah tangga itu kalau tunduk pada suami bukan lagi nilai yang harus dikejar. Bagaimana aku tunduk Pak Ridwan, suamiku kasar. Loh, gagal fokus. Yang suruh tunduk itu Tuhan. Bukan suami yang menyuruh, hai istri, tunduklah pada suami. Bukan suami yang menyuruh.
Tuhan. Jadi nggak ada kaitannya tunduk pada suami dengan kelakuan suami. Nggak ada kaitannya. Sama sekali nggak ada. Kalau khotbah seperti ini, jarang ibu-ibu langsung bilang, amin. Jarang. Terus melotot. Kenapa diundang pendeta Ridwan ini? Berarti banyak orang salah ngundang saya. Iya. Padahal ini firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jangankan seperti kepada Jokowi, kepada Tuhan. Bukan seperti kepada gembalamu, kepada Tuhan. Kenapa istri lebih dahulu? Banyak tafsiran. Kenapa bukan suami dulu? Banyak tafsiran. Tapi memang Hawa lebih dahulu jatuh dalam dosa. Tolong tersinggung. Hai istri, Tuhan itu nggak hai suami lebih dahulu, nggak ayat 25 di depan. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Enggak. Dari sononya begitu. Bahasa aslinya pun begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini nggak ada kaitannya apakah suamimu gajinya lebih kecil dari kamu atau tidak. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Atau suamimu nggak ada ganteng-gantengnya kayak saya. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Tingginya 2 meter kurang banyak kayak saya. Nggak ada kaitan. Atau kau cantik kayak si Wilma, hitam kayak si Jimmy. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Ini respon kita terhadap penebus kita yang membeli kita sehingga kita kepunyaannya sendiri, kita bangun ketaatan. Nggak ada kaitan bagaimanapun suamimu. Nggak ada. Kalau itu kita lakukan, berarti kita hidup dengan cara Tuhan, hidup dalam kebenaran. Maka di situ mulai bicara, keluargaku tidak tergoncangkan. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Waduh, dalam segala sesuatu. Ini firman-firman kayak gini, menderita orang dengarnya. Dan cenderung tidak suka. Ya wajarlah, goncang. Bukan hanya di kalangan jemaat, di kalangan kami pendeta pun goncang lah. Wajar. Karena ini perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu nggak pernah salah. Tapi sayangnya, tadi juga Wilma pilih lagu, kita suruh pilih pegang janji Tuhan. Mana ada Alkitab menyuruh pegang janji Tuhan? Pegang perintah Tuhan. Itu lagu-lagu pegang janji Tuhan itu harus dihapus itu. Kalau pegang janji Tuhan, Tuhan objek. Kita subjek. Tuhan budak kita, kita tuannya. Kalau pegang perintah Tuhan, kita mengakui kita umat tebusan. Kita dulos. Dia subjek, kita objek. Pegang itu perintah Tuhan. Tolong baca. Siapa yang baca? Suaranya yang bagus. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Wilma deh baca. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Iya. Janji Tuhan itu domain Allah. Dia yang pegang janjinya, dia yang punya. Kalau kau taati perintahnya, janji itu akibat. Perintah itu pengakibat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah.
Maka semuanya ditambahkan kepadamu, itu janji. Perintah itu kalimat pengakibat. Janji itu kalimat akibat. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalimat pengakibat lebih berbobot daripada kalimat akibat. Saya ulangi, kalimat pengakibat lebih berbobot daripada kalimat akibat. Mengapa? Semua kalimat akibat bergantung mutlak kepada kalimat pengakibat. Nggak ada pengakibatnya, otomatis nggak ada akibatnya. Rusaklah Kristen kalau pegang janji Tuhan. Apa dasarnya kau pegang janji Tuhan? Nggak ada dasarnya. Tuhan yang memegang perjanjiannya. Dia yang memegang janjinya. Kita memegang perintahnya. Makanya ayat-ayat yang kita baca, baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada anak-anak, itu dimulai kalimat pokoknya, kalimat perintah. Hai istri, tunduklah ke kalimat perintah. Makanya Lukas 11 ayat 28 itu kalimat perintah. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa arti memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Apa yang kita lakukan? Perintah atau janji? Perintah. Lukas 11:28 itu firman Tuhan perintah, bukan firman Tuhan janji. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Itu perintah. Makanya Bapak beriman itu Abraham disimpulkan di perintah, bukan di janji. Tuhan menjanjikan bahwa Abraham punya keturunan sebanyak pasir di pinggir laut, sebanyak bintang di langit. Itu belajar beriman. 5 tahun kemudian nggak hamil Sarah. 10 tahun kemudian 20 nggak hamil. Karena itu belajar beriman. Tapi beriman sesungguhnya ketika sulit dapat anak, kemudian dapat anak, datang perintah. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembeli dia bagiku. Itu yang menentukan dia Bapak beriman atau tidak. Karena itu gambaran Bapa di surga yang menyerahkan anak yang tunggal yang dikasih Yesus Kristus untuk kita sembeli. Itu istilahnya seperti domba yang tak berkeluh, yang disembelih, disalibkan. Jadi perintah. Orang Kristen harus berfokus pada perintah. Perintahnya antara lain, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dari 10 orang Kristen, 10-10-nya istri rata-rata sulit tunduk kepada suami. Termasuk yang sedang lihat saya sekarang. Ini bahaya, pasti goncang. Absolutely. Kita nggak sentrisnya Tuhan. Kalau sentrisnya Tuhan, perintahnya fokus kita. Kalau sentrisnya bukan Tuhan, kelakuan suami Anda fokus kita. Gimana Pak Tuhan? Suamiku begini, suamiku... Memang sentris Anda nggak pernah Tuhan. Dan kita menderita dengan konteks ini. Tetapi kalau konsep nilai kita berkata, ini pasti benar. Maka kita harus minta tolong Roh Kudus. Supaya kita bagus dalam sangkal diri dan pikul salib. Maka perintah ini bisa kita lakukan. Bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau nggak mau. Pasti bisa kita lakukan. Dan harus jadi kesukaan. Demikian juga pada suami, ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah.